Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Kota Surabaya. Selamat berjumpa kembali dalam program kesayangan dan kebanggaan kita. Belajar dari rumah bersama guruku. Selama 30 menit ke depan nanti kalian akan belajar bersama saya, Ibu Fafia Oktavia dari SDN Wonokromo 3 Surabaya. Nah anak-anak, tak terasa kita sudah lama sekali tidak bersua ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, tak terasa juga kita sudah hari keempat kita umat Islam menunaikan ibadah puasa. Bu Fia ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan serta kebersihan dengan cara banyak makan makanan yang bergizi, berprotein, serta bervitamin pada saat makan sahur dan berbuka puasa. Jangan lupa pula untuk selalu minum air putih. Banyak minum air putih ya. Jangan banyak minum es terus. Tetap diimbangi dengan air putih. Dan jangan lupa pula untuk selalu menjaga kebersihan serta menerapkan protokol kesehatan. Apa saja ya? Iya, dengan cara mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, kemudian memakai masker dan menjaga jarak, apalagi kalian yang sedang menunaikan ibadah sholat tarawih di masjid, supaya pandemi ini segera berakhir ya anak-anak, kita dapat kembali hidup normal dan kita bisa ke sekolah lagi. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Fia akan mengajak kalian untuk berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita nanti berjalan dengan lancar dan penuh manfaat. Baik, berdoa, mulai. Selesai. Baik, bagaimana? Sudah siap belajarnya? Ayo, siapkan buku tulis kalian, alat tulis, serta buku tema 8, Praja Muda Karana, subtema 1, Aku Anak Mandiri, dan materi mengidentifikasi bangun datar. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti adalah agar kalian dapat mengidentifikasi bangun datar, kemudian menyebutkan sifat-sifatnya dan membuktikannya dengan benda konkret. Nah, masih ingat bangun datar? Ya, bangun datar itu apa? Bangun datar adalah bagian bangun datar yang mempunyai panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tebal dan tinggi. Ya, bangun datar ini adalah bangun 2 dimensi. Masih ingat ya, bangun datarnya apa saja? Ya, bangun datarnya ada persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih semangat lagi dalam belajar, Bu Fia punya sebuah lagu. Yuk, semuanya berdiri, kita nyanyikan bersama-sama, judulnya lagu Bangun Datar. Itulah tadi lagu Bangun Datar. Nah, sekarang kalian perhatikan buku tema kalian, buku Praja Muda Karana halaman 58. Kemarin Bu Nita, Bu Yeni, dan Bu Indah sudah mengajak kalian belajar tentang materi ini. Ya, sekarang kalian perhatikan, di situ ada anak yang sedang memakai seragam pramuka. Apa sih pramuka itu? Iya, betul sekali, Praja Muda Karana. Kemarin juga disebutkan ada berapa tingkatan ya pramuka itu? Betul, ada 4. Apa saja ya? Siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, untuk kalian yang masih duduk di bangku kelas 3, kira-kira masuk di mana ya? Iya, betul sekali. Kalian tergolong pramuka siaga. Nah, sekarang perhatikan penggunaan tanda atau atribut pramuka siaga mau putri maupun putra.
Pasti kalian punya seragamnya di rumah, bukan? Nah, perhatikan baik-baik. Di situ ada tanda pandu dunia yang berwarna ungu. Untuk putri berbentuk lingkaran. Kemudian yang di sebelah kanan untuk putra berbentuk persegi. Kemudian ada tanda-tanda lainnya, ada papan nama, kemudian ada tanda pelantikan, ada tanda barung. Bentuknya bermacam-macam ya anak-anak. Ada apa saja ya? Ada lingkaran, persegi, segitiga, persegi panjang. Nah, banyak sekali ya. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik. Ada tanda kecakapan khusus. Perhatikan ya, ada lingkaran, persegi, dan segi 5. Kemudian ada tanda pelantikan, ada belah ketupat dan lingkaran. Kemudian ada papan nama, bentuknya apa ya kira-kira? Ya, betul sekali, bentuknya adalah persegi panjang. Kemudian ada tanda barung. Nah, tanda barung ini bermacam-macam warnanya. Ada merah, kuning, hijau, biru, ungu. Wah, banyak sekali ya. Kira-kira untuk apa ya tanda barung ini? Ya, tanda barung digunakan untuk nama kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 6 hingga 10 anggota pramuka. Nah, kemudian ada nomor gugus depan. Nomor gugus depan ini juga ada 2 ya anak-anak, bentuknya persegi, pramuka untuk putra dan pramuka putri. Kemudian ada tanda jabatan, bentuknya juga persegi panjang. Nah, yang ini ada lambang pandu dunia. Yang putra berbentuk persegi, ya, yang berwarna ungu. Kemudian yang putri berbentuk lingkaran. Nah, anak-anak, ini tadi adalah tanda-tanda lencana atau atribut yang kalian gunakan pada baju seragam pramuka kalian. Kalian ingat-ingat ya, ada bentuk bangun datarnya bermacam-macam. Nah, Bu Vio akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Tetap semangat di sini dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, masih dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar bangun datar tentang atribut atau lencana yang kalian pakai dalam seragam pramuka. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Masih ingat kan? Ada apa saja tadi? Ya, ada lingkaran, ada persegi, segitiga, dan banyak lagi. Baik, sekarang perhatikan. Nah, sekarang kita mengelompokkan berdasarkan lingkaran. Masih ingat ya? Ada apa tadi? Ya, ada tanda pandu dunia putri. Kemudian ada tanda pelantikan putri. Kemudian ada tanda pandu dunia putra. Tanda pelantikan putra, kemudian persegi panjangnya, ada apa ya? Ada tanda jabatan. Kemudian ada apa lagi? Nomor gugus depan, ya. Kemudian ada apa lagi persegi panjangnya? Betul sekali, ada papan nama. Kemudian yang segitiga, kalian perhatikan, segitiga ada apa ya tadi ya? Ada tanda barung. Nah, tanda barung bermacam-macam ya tadi ya warnanya. Kemudian ada tanda kecakapan khusus untuk pramuka siaga. Baik anak-anak. Nah, sekarang apakah kalian tahu sifat-sifat bangun datar? Ayo ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat persegi panjang. Kalian bisa membuka buku tema kalian halaman 75. Siapkan tali untuk mengukur sisi persegi. Baik, sekarang perhatikan ya. Nah, di sini Bu Vio punya bangun persegi. Kita akan mengukur panjangnya dengan menggunakan pita. Sekarang yang kita ukur adalah sisi AB. Kita gunting dulu. Kita tempel ya. Kemudian sisi BC. Kita tempel di sini. Ini enggak ada ya. Kemudian sisi CD.
yang di sebelah sini. Dan yang terakhir adalah sisi AD. Nah, sekarang perhatikan. Apa yang kalian temukan? Betul, panjang sisi AB sama dengan sisi BC. Kemudian sisi Bakwan Trunojoyo SBO. Hai, masih dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Dan tentunya masih bersama Bu Vio. Baik anak-anak, kita lanjutkan materinya ya. Tadi sifat-sifat persegi panjang. Jadi kalian perhatikan, ya sifat-sifat persegi panjang adalah memiliki 4 sisi atau ruas garis, yaitu AB, BC, CD, dan AD. Yang kedua, memiliki 2 pasang sisinya sejajar dan sama panjang. AB sama dengan CD dan BC sama dengan AD. Yang ketiga, mempunyai 4 titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Yang keempat, mempunyai 4 sudut siku-siku ya anak-anak, yaitu siku ABC, BCD, CDA, dan DAB. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sifat lingkaran. Nah, ini adalah lingkaran. Yang pertama mempunyai 1 sisi. Dan yang kedua memiliki simetri putar dan simetri lipat yang tak terhingga. Ya, berhingga itu seperti apa sih? Tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Nah, yang keempat adalah sifat-sifat segitiga. Nah, ada segitiga sama sisi, sama kaki, siku-siku, dan segitiga sembarang. Baik, yang pertama adalah segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Ketiga sisinya sama panjang yaitu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, semuanya sama. Kemudian ketiga sudutnya sama besar yaitu masing-masing 60 derajat. Nah, yang kedua adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki yaitu segitiga yang panjang 2 sisinya sama. Nah, ya yang ini 2 sisinya sama, yang pertama dan yang kedua sama ya, dan mempunyai 2 buah sudut yang sama besar. Ini sudut yang pertama dan sudut yang kedua. Yang ketiga adalah sifat segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu besar sudutnya adalah 90 derajat. 2 buah sisinya sama panjang. Ini yang pertama dan yang kedua. Kemudian mempunyai 1 sisi miring dan ini sisi miringnya. Salah satu sudutnya adalah siku-siku. Yang keempat adalah segitiga sembarang. Nah, ini adalah segitiga sembarang. Segitiga yang memiliki 3 sisi yang panjangnya sembarang dan juga besar ketiga sudutnya pun juga sembarang. Jadi terserah mau bikin seperti apa, mau sudutnya 30 yang di sebelah kiri, yang di sisi A, atau yang di sisi C 40, yang di sisi B 50. Nah, nanti akan terbentuk segitiga sembarang. Ya, panjang ketiga sisinya berlainan, jadi berbeda, tidak ada yang sama. Dan besar ketiga sudutnya pun juga tidak sama. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada seragam pramuka terdapat banyak bangun datar, yaitu ada persegi, persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Yang kedua, ada bangun datar persegi, memiliki 4 sisi atau ruas garis. Semua sisinya sama panjang dan mempunyai 4 sudut siku-siku. Jadi bangun datar persegi ini memiliki sisi-sisi yang sama panjang, tidak ada yang berbeda. Nah, bangun datar persegi panjang yang ketiga memiliki 4 sisi atau ruas garis, 2 pasang sisinya sejajar dan sama panjang. Jadi sisi yang AB pasti sama dengan yang BC. Kemudian yang sisi keduanya sama-sama panjang,
sisi BC dan sisi CD. Serta mempunyai 4 sudut yang sama, yaitu siku-siku. Berapa tadi sudut siku-sikunya? Iya, betul sekali, sudutnya 90 derajat. Sekarang yang keempat, bangun datar lingkaran mempunyai satu sisi dan memiliki simetri putar dan simetri lipat yang tak berhingga. Bangun datar lingkaran hanya mempunyai satu sisi saja ya anak-anak, ya depannya saja. Nah, kemudian simetri putar dan simetri lipatnya tak berhingga, banyak sekali sehingga tidak dapat dihitung. Nah, yang kelima adalah bangun datar segitiga ada 4 jenis, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Nah, di akhir program Bu Vio tidak lupa untuk memberikan kalian tugas ya. Nah, ini tugas-tugasnya. Ya, yang pertama, bangun persegi memiliki sisi yang sama sebanyak. Yang kedua, benda yang memiliki sudut siku-siku adalah. Yang ketiga, bangun datar persegi panjang memiliki 2 sisinya. Apa saja? Yang keempat, segitiga yang sisinya berbeda dan tidak ada sudut yang sama. Besarnya adalah apa? Kemudian sudut 90 derajat juga dikenal dengan sebutan sudut apa? Yang keenam, bangun yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut adalah. Yang ketujuh, kalian membuat gambar segitiga sama kaki. Yang kedelapan, bangun yang memiliki 4 sisi, 2 pasang sisi sama panjang dan memiliki 4 sudut yang sama besar adalah. Nah, ini kalian catat, segera kalian kerjakan. Kemudian kumpulkan pada bapak dan ibu guru kalian di sekolah. Baik anak-anak, tak terasa sudah 30 menit Bu Vio menemani kalian. Bu Vio mohon maaf jika memang ada salah. Saatnya Bu Vio undur diri. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri dan menjaga kesehatan tentunya. Apalagi di bulan puasa, kalian berpuasa seharian penuh menunaikan ibadah. Nah, jangan lupa tetap banyak minum air putih ya. Dan tetap selalu melakukan protokol kesehatan. Apa saja ya tadi ya? Ada yang masih ingat? Betul sekali. Apa? Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Baik di rumah maupun di mana saja, jangan lupa. Sering-sering mencuci tangan dengan sabun agar kuman-kumannya mati, virus-virusnya juga, dan kita tetap sehat. Kemudian apalagi? Betul, memakai masker. Yang betul memakai maskernya ya. Nah, kemana saja? Jangan lupa walaupun kita melaksanakan ibadah sholat di masjid, kita juga harus tetap memakai masker. Jangan dilepas, supaya kita juga tidak mudah tertular penyakit apapun itu. Nah, setelah itu jangan lupa juga untuk menjaga jarak aman. Nah, kurangi dulu aktivitas di luar rumah jika memang tidak perlu. Mainnya di rumah saja, supaya lebih aman. Baik anak-anak, saatnya Bu Vio undur diri dulu. Mohon maaf bila memang ada salah kata baik disengaja maupun tidak. Baik, tetap semangat ya belajar dari rumah biar cepat pandemi ini selesai. Nah, anak-anak tetap semangat di sini dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku.